Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil musliminal mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para sahabat, para pemirsa MBC NU Rancah Channel, sebelum kita melanjutkan kajian, izinkan saya untuk menyampaikan salam silaturahmi dan doa semoga para sahabat senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan dan dimudahkan dalam segala urusan, termasuk dalam urusan rezeki. Para sahabat, hakikat diciptakannya manusia adalah untuk menghamba kepada Allah. Untuk tujuan ini pula Allah mengutus para rasul untuk menyeru kepada umat manusia supaya menunaikan kewajiban itu. Tak hanya seruan untuk menyembah Allah, para rasul juga bertanggung jawab menjauhkan mereka dari ketundukan kepada selain Allah, termasuk kepada tindakan kesewenang-wenangan, penjajahan, penindasan dan semacamnya. Misi para rasul tampak dalam surat An-Nahl ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul yang mengajak sembahlah Allah dan tinggalkanlah tagut. Secara bahasa, tagut berasal dari kata togo yang artinya melampaui batas. Dalam tafsir Al-Quranul Azim, Ibnu Katsir menafsirkan bahwa tagut sebagai penyembah sesuatu selain Allah. Seorang pakar ahli tafsir Al-Quran, Profesor Quraisy Shihab, menyatakan bahwa tagut itu mengacu kepada segala macam kebatilan, baik dalam bentuk berhala, ide-ide yang sesat, manusia durhaka, atau siapapun yang mengajak pada kesesatan. Ketika membahas surat An-Nahl ayat 36 itu, beliau mengartikan tagut sebagai tiran yang merusak. Hampir semua ulama tafsir sepakat bahwa tagut identik dengan tindakan di luar batas sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah. Tagut adalah berhala-berhala yang tak hanya berbentuk patung, tapi juga kondisi-kondisi yang menjauhkan manusia dari ketundukan hanya kepada Allah. Para sahabat, dalam sejarah para rasul diutus juga untuk membebaskan umatnya dari belenggu itu semua dan mewujudkan umat yang merdeka dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim saat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendapati masyarakatnya berkubang dalam keimanan yang rusak. Patung-patung berhala dipertuhankan, termasuk oleh ayahandanya sendiri. Dengan strategi yang matang, Nabi Ibrahim pun berjuang menyadarkan mereka bahwa berhala itu tak memiliki kekuatan apa-apa. Memuliakannya atau bahkan menganggapnya sebagai Tuhan merupakan sebuah kesesatan yang nyata. Tugas Nabi Ibrahim makin berat ketika kesesatan itu ditopang oleh kekuasaan zalim Raja Namrud. Ia mesti mengisi dua persoalan sekaligus. Beliau mesti mengatasi dua persoalan sekaligus, yakni membebaskan manusia dari berhala
sekaligus memerdekakan mereka dari tiran yang merusak, yaitu Namrud. Allah kemudian menolong Nabi Ibrahim, termasuk ketika beliau dibakar oleh rejim sewenang-wenang tersebut. Perjuangan yang mirip juga dialami oleh Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa tak hanya menghadapi orang yang menyembah selain Allah, melainkan beliau harus menghadapi raja yang mengaku sebagai Tuhan itu sendiri. Fir'aun dengan segala kesombongannya mengaku diri sebagai Tuhan dan berupaya melenyapkan manusia yang berusaha menentangnya. Maka umat Nabi Musa pun berada dalam penindasan yang parah, baik secara jasmani maupun rohani. Maka Nabi Musa hadir untuk menaklukkan penindasan ini dan mengajak umat untuk kembali ke jalan Allah secara merdeka. Apa yang dialami Nabi Ibrahim, apa yang dialami Nabi Musa alaihissalam juga sama seperti yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Beliau sesungguhnya juga tak jauh dari jejak para nabi pendahulunya. Seruan masuk Islam Nabi Muhammad bersamaan dengan kebejatan moral yang akut di tanah Arab, fanatisme suku-suku hingga sering terjadi peperangan, paganisme, penghinaan atas martabat kaum perempuan dan lain sebagainya. Jadi salah baginda Nabi Muhammad SAW hadir untuk memerdekakan umat yang sedang dalam kegelapan tersebut menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, minad dhulumati ilan nur. Melalui ajaran tauhid, Nabi Muhammad menghapus semua klaim paling mulia dan berkuasa selain Allah. Beliau membawa kepada arah masyarakat yang setara, yang sejajar, dan mengingatkan bahwa kemuliaan seseorang itu diukur dengan tingkat ketakwaan, bukan dengan hierarki perbedaan suku, strata ekonomi, jenis kelamin, atau identitas sosial lainnya. Dengan fakta ini, tak berlebihan jika kita menyebut bahwa perjuangan Rasulullah SAW sebagai perjuangan kemerdekaan yang luar biasa, sebuah ikhtiar sungguh-sungguh membebaskan manusia dari dan kemerosotan moral, membebaskan manusia dari sistem masyarakat yang menindas. Revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini mencakup aspek spiritual dan material sekaligus, sehingga menciptakan peradaban yang lebih manusiawi. Rasulullah bukan cuma mengajak manusia untuk hanya tunduk dan menghamba kepada Allah, tapi juga melaksanakan konsekuensi dari ajaran tauhid ini, yakni bersikap kepada seluruh makhluk termasuk manusia dengan penuh kasih sayang. Sikap ini selaras dengan misi utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian disabdakan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Para sahabat, demikianlah kenyataan sejarah hidup di dunia ini. Setiap penindasan, penjajahan, dan penyimpangan selalu menghendaki perjuangan total untuk melakukan sebuah perubahan. Para nabi terdahulu meneladankan itu semua, bukan saja hanya dengan pengorbanan harta, tenaga, dan pikiran, tapi bahkan risiko hilangnya nyawa. Nabi Ibrahim mengalami dilempar ke dalam api yang sedang berkobar. Nabi Musa menjadi buronan Fir'aun, serta Nabi Muhammad SAW yang berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan dari musuh-musuh dedengkotnya, sampai beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Ini pula
yang dilakukan para ulama, tokoh, dan segenap elemen bangsa lainnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Keringat dan darah rela mereka korbankan untuk membebaskan umat dari penindasan yang menjadi musuh setiap agama, termasuk Islam. Sebab kemerdekaan adalah syarat mutlak dari terciptanya kondisi yang aman, sedangkan keamanan adalah prasyarat bagi setiap insan untuk tenang dan khusyuk dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah merdeka, apa yang mesti kita lakukan? Pertama, tidak lain adalah menjalankan fungsi pokok diciptakannya manusia, yakni menghamba secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah diciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membangun peradaban manusia yang mencerminkan ketaatan kepada nilai-nilai ilahiyah, termasuk dalam hal ini adalah mengembangkan semangat Islam rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada manusia, kepada binatang dan alam sekitarnya, dengan menghindari sikap semena-mena, serakah dan dolim. Akhirnya kita tidak hanya sibuk dengan bagaimana cara paling mudah mendapatkan kebahagiaan bagi diri kita sendiri meski dengan merugikan orang lain, akan tetapi bagaimana cara terbaik untuk meraih kebahagiaan bersama-sama yang lain. Wallahu a'lam. Semoga bahasan singkat ini bisa bermanfaat. Kita bisa mengambil hikmah di momentum 17 Agustus ini. Dengan semangat kemerdekaan, mari kita isi kemerdekaan ini dengan karya-karya yang baik, karya-karya positif, terutama kita sebagai umat Islam untuk memperlihatkan Islam yang rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.